Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yaitu makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, burung terbang menggunakan sayap, cicak merayap di dinding. Menurut anak-anak, apakah tumbuhan juga bergerak? Coba perhatikan gambar berikut. Lalu bagaimana cara tumbuhan bergerak ya? Bunga matahari bergerak menuju datangnya cahaya matahari. Pucuk tumbuhan bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Ada lagi, akar tumbuhan bergerak ke bawah, ujung akar selalu menuju ke tempat yang berair. Sekarang, coba anak-anak menutup hidung dan mulut selama 20 detik tidak menghirup udara. Dapatkah anak-anak melakukannya? Bagaimana rasanya? Kalau anak-anak dapat melakukannya, tentu saja anak-anak akan merasa sesak. Karena kita semua adalah makhluk hidup. Kita semua perlu bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas menggunakan trakea, sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan bernama stomata. Apakah anak-anak pernah mengukur tinggi badan? Kalau iya, apakah tinggi badan anak-anak dari kelas 1 SD hingga kelas 3 sekarang masih tetap sama? Kalau tidak, dan mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan, itu artinya kamu mengalami pertumbuhan. Itu juga salah satu ciri makhluk hidup. Lalu, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Kalau iya, coba tuliskan hasil pengamatanmu. Anak-anak, ibu kita telah melahirkan kita semua dengan susah payah dan penuh perjuangan. Oleh karena kita harus berbakti kepada ibu dan bapak kita. Ibu yang melahirkan bayi itu menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga dengan cara bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Coba anak-anak mencari tahu nama hewan dan cara berkembang biaknya. Lalu, tuliskan pada tabel berikut. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada Edo, Udin, dan juga Beni sedang menyantap makanan. Ada kuda yang sedang makan rumput. Lalu, ada juga seorang anak sedang menyiram bunga. Semua menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan juga air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada juga hewan yang memerlukan hewan lain untuk makan. Hewan yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora atau pemakan tumbuhan. Hewan yang memakan hewan lain disebut dengan karnivora atau pemakan daging. Hewan yang memakan tumbuhan dan hewan disebut dengan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging.
Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Ya, tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut sebagai penghasil makanan atau produsen. Apakah makanan untuk tumbuhan? Makanan untuk tumbuhan adalah zat makanan berupa glukosa yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau biasa disebut lentisel. Proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Berikutnya, anak-anak coba membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Kalimat yang baik mengandung unsur subjek, predikat, dan juga objek atau keterangan. Ibu guru berikan contoh pada kata-kata pertama, berkembang biak. Ibu ambil contoh ayam. Berarti subjeknya adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalimat tersebut mengandung subjek, predikat, dan objek. Untuk yang selanjutnya, anak-anak melakukan sendiri ya. Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Untuk itu, kita harus bersyukur atas karunia yang maha luas ini. Bersyukur termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dengan baik, selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.